Dari laporan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani tadi, kita bisa melihat bahwa sejumlah daerah di Aceh kondisinya masih begitu porak-poranda. Dan bagaimana kondisi terkini hari ini, kita akan memantau langsung bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani yang berada di Lanut Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang, Irin. Pasca rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama dengan para menteri semalam, bagaimana perkembangan penanganan banjir di Aceh? Apa saja langkah-langkah dari arahan Presiden yang harus diprioritaskan? Baik, Irin, silakan dengan laporan Anda. Maggie, selamat siang. Maaf sekali baru saja helikopter terbang sehingga saya tidak bisa mendengar pertanyaan Anda. Namun kalau bisa saya akan menginformasikan pasca rapat terbatas yang digelar di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda ini yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa menteri-menteri diminta untuk kerja lebih ekstra untuk memulihkan Aceh terutama di wilayah-wilayah terisolir. Kalau dari Menteri SDM sendiri, Bahlil mengatakan bahwa Aceh akan kembali menyala di beberapa wilayah terisolir termasuk Tamiang. Pada kenyataannya semalam memang sempat dia mengatakan beberapa wilayah. Tamiang akan menyala pada pukul 19.15, kemudian 1 jam berikutnya disusul wilayah lain di Aceh Tengah, kemudian di beberapa wilayah sampai pada pukul 21.25 seperti itu, Maggie. Dalam pernyataannya sekitar pukul 21.25 beberapa wilayah 97% wilayah di Aceh akan menyala. Tapi pada kenyataannya, Maggie, saya yang berada di kota Aceh sendiri yang dampak banjirnya itu tidak nampak seperti itu, kehidupan masyarakat berjalan normal kecuali listrik dan juga jaringan itu bahkan mengalami mati lampu 3 kali dan juga jaringan komunikasi kami sempat terputus dalam waktu yang cukup panjang. Sekitar 2-3 jam saya tidak bisa berhubungan dengan rekan-rekan saya yang berada di Banda Aceh dan juga sesama di kota Aceh dan juga dengan rekan-rekan saya di Jakarta seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Menteri Bahlil sendiri, Aceh akan menyala secara bertahap sebanyak 97% wilayah Aceh akan menyala, tidak bisa dibuktikan karena masih gelap gulita. Rekan saya di Tamiang juga menyatakan bahwa belum ada listrik yang menyala di kota Tamiang, seperti itu. Maksud saya di Kabupaten Tamiang dan juga di beberapa wilayah lain yang disebutkan juga belum menyala listriknya. Sehingga memang ini masih menjadi pertanyaan khususnya untuk Menteri Bahlil bahwa apa yang dijanjikan itu juga ternyata tidak terbukti, tapi kita akan tetap menunggu Maggie, listrik menyala pelan-pelan karena memang seperti yang Menteri Bahlil sendiri katakan bahwa kita harus pelan-pelan karena membangun sutet atau jaringan listrik tekanan tinggi itu memang harus butuh kehati-hatian. Karena beberapa wilayah yang terisolir, saya sepakat bahwa ketika saya berkunjung juga masih dipenuhi lumpur, genangan air, dan itu tentu saja berbahaya untuk para pekerja yang membangun sutet atau jaringan listrik dengan tekanan tinggi. Selain itu juga dari Menteri ARA sempat menyatakan bahwa sudah menyiapkan rencana-rencana untuk melakukan relokasi, khususnya para penyintas korban banjir bandang seperti itu. Dan dari dananya sendiri sempat kami bertanya, pendanaannya seperti apa? Karena ribuan orang kehilangan tempat tinggalnya, Maggie, dan tentu saja ini membutuhkan dana yang luar biasa, memindahkan ribuan warga ke tempat yang baru, membangun juga hunian yang baru itu tentu saja membutuhkan dana yang luar biasa besar sekali, sehingga memang kami sempat bertanya nominalnya atau rencana anggarannya sebanyak apa. Namun dari Menteri Aram hanya mengatakan bahwa Menteri Keuangan siap untuk mensupport rencana relokasi ini. Tapi dari segi anggaran masih akan diperhitungkan lagi. Seperti itu, Maggie. Sedangkan untuk proses logistik sampai sekarang masih terus dilakukan pengiriman. Dari Kepala BNPB sendiri menyatakan memang ada jalur-jalur atau wilayah-wilayah yang sampai sekarang masih sangat sulit untuk ditembus, yaitu wilayah Biren. Wilayah Biren ini berada di ketinggian, berbeda dengan wilayah Tamiang yang berada di pesisir. Wilayah Tamiang tidak bisa diakses karena wilayahnya terisolir.
karena akses jalan daratnya putus sehingga memang satu-satunya jalan itu adalah dengan menggunakan drop logistik atau pengiriman logistik melalui udara. Namun sekarang jalur-jalur di wilayah Tamiang sudah mulai terbuka, pelan-pelan jalur darat juga sudah mulai dibuka, akses dan juga pembersihan rumah sakit juga sudah diberlakukan. Kemarin janjinya dari Bupati dalam waktu 3 hari, kami bertemu dengan Bupati dalam saat hari Sabtu kemarin. Bupati menjanjikan bahwa dalam waktu 3 hari rumah sakit yang menjadi pusat utama untuk bencana ini akan dibersihkan dan juga alat-alat kesehatan dan tenaga kesehatan juga akan segera dikirimkan dalam waktu 3 hari. Namun sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah sudah selesai. Kalau dihitung dari hari Sabtu seharusnya hari Senin ini rumah sakit bisa setidaknya difungsikan pelan-pelan seperti itu. Dari Gubernur Aceh sendiri juga mengatakan bahwa hal krusial yang dibutuhkan Aceh saat ini adalah relawan. Tenaga medis terutama, tenaga kesehatan, dan Megi yang saya lihat, saya pantau di Tamiang sendiri belum ada dapur-dapur umum. Jadi memang masih sangat dibutuhkan bukan sejumlah bahkan banyak sekali relawan untuk membangun lagi kota Tamiang, Kabupaten Tamiang, setidaknya untuk membantu masyarakat mendapatkan. Saat bencana kita berada dalam posisi paling rendah. Kemarin saya melihat sepanjang jalan warga meminta makanan, meminta bantuan makanan di cuaca yang sangat panas sekali dan juga debu. Itu kalau saya melihat ya Megi ya, harga diri sebagai seorang manusia mungkin berada di dalam tahap terendah. Ketika kita berada di jalanan meminta sekedar untuk makan dan minum seperti itu. Sehingga kalau dari Gubernur Aceh sendiri mengatakan bahwa yang dibutuhkan adalah relawan. Jadi Megi ini juga sekaligus mungkin ada rekan-rekan kita atau teman-teman kita atau pemirsa CNN TV ingin berpartisipasi bisa mungkin menjadi relawan setidaknya membangun dapur umum karena sepanjang jalan Tamiang itu saya tidak melihat ada dapur umum sama sekali Megi. Bantuan tetap didistribusikan tapi yaitu tidak ada dapur umum. Anak-anak dengan baju seadanya kondisinya kotor, rumah yang sudah hancur porak-poranda itu juga butuh waktu lama untuk dibersihkan atau untuk dipulihkan. Namun dengan komitmennya kita akan lihat, kita akan terus pantau apakah betul jalan-jalan di Tamiang ini sudah bisa diakses. Karena memang beberapa rekan-rekan wartawan yang juga berada di wilayah Aceh sendiri sudah melaporkan sudah bisa diakses kendaraan ke Tamiang seperti itu. Namun yang susah adalah Birennya Megi. Di daerah Biren juga diakui oleh Kepala BNPB, Biren itu menjadi salah satu akses yang penuh tantangan, jalurnya putus. Saat ini pengiriman bantuan selain melalui udara juga melalui menggunakan tali seling. Evakuasi warga juga menggunakan kotak kecil Megi, kotak kecil warga menyeberang dengan masuk ke dalam kotak keranjang lalu menggunakan tali seling untuk pergi mencari bantuan, mengambil bantuan atau bahkan dievakuasi sehingga memang pasca kunjungan Presiden kemarin ke Biren, Presiden menjanjikan bahkan menetapkan bahwa Kasat sendiri menjadi kepala Satgas Pembangunan Jembatan yang jumlahnya ratusan dan Biren menjadi salah satu poin perhatian dari Presiden. Jadi kita akan memantau terus kondisi-kondisi yang terisolasi ini. Biren, Pidijaya, Langsa itu kondisinya masih masih sangat memprihatinkan. Dan juga kondisinya masih hujan di beberapa titik. Kalau contoh misalnya daerah Langsa atau Pidijaya banjir, bisa dipastikan Tamiang juga akan menderita. Karena dari hulu ke hilir itu bermuaranya semua ke wilayah Tamiang. Jadi mudah-mudahan cuaca bersahabat Peggy, tidak ada banjir, tidak ada hujan yang cukup lebat sehingga bisa proses pembangunan jembatan, membangun sutet listrik, itu bisa berjalan dengan lancar hari ini. Megi. Baik, kami akan terus memantau perkembangan penanganan korban banjir di Aceh. Terima kasih Irin Wardani atas informasinya dan selamat bertugas kembali.